Discipleship that shape destinies. Pemuritan pembentuk masa depan. Tahukah Anda bahwa pemuritan itu sangat mempengaruhi, sangat menentukan masa depan seseorang. Kita dimuridkan dan tanpa dimuridkan, masa depannya beda. Padahal kitanya sama. Yang membedakan adalah pemuritan. Karena itu Matius 28 ayat 19 sampai 20 di amanat agung Yesus Kristus perintahnya apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi ada kaitan yang erat antara murid, antara pemuritan dan bangsa yang besar. Karena rema yang Tuhan kasih buat gereja kita adalah becoming a great nation. Menjadi bangsa yang besar. Menjadi pribadi yang besar. Menjadi pemimpin yang besar. Mengalami kemuliaan Tuhan yang besar. Mengalami rencana Tuhan yang besar. Kuncinya adalah pemuritan. Nah, ini penting sekali untuk kita bisa tangkap. Ya, kita harus sadar bahwa pemuritan itu adalah strategi Tuhan. Strategi kerajaan surga untuk membentuk pemimpin-pemimpin yang punya dampak yang besar. Untuk memperluas kerajaan Allah. Untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Merebut kemenangan-kemenangan yang besar. Wilayah-wilayah yang baru. Dan membawa kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Nah, gereja seharusnya diisi dengan murid, bukan sekedar pengunjung, bukan sekedar penonton. Jadi kalau selama ini di gereja kita banyak jemaatnya, tapi pertanyaan yang lebih penting, berapa banyak muridnya? Karena jemaat datang, beribadah, pulang, belum tentu dimuridkan. Itu sebabnya kita harus pastikan dimulai dari kita pribadi pun kita harus jadi murid. Kita harus jadi murid Kristus dan murid itu akan membawa perubahan di dalam kehidupan kita. Ayo kita baca Markus 1 ayatnya yang ke-17. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lihat. Jadi orang-orang biasa, nelayan biasa, Yesus ngomong, "Kamu ikut aku. Aku akan muridkan kamu. Dan melalui pemuritan itu, aku akan menjadikan kamu penjala manusia." Kalau jemaat biasa tidak dimuridkan, gak pernah jadi penjala manusia. Gak pernah bisa jadi soul winner. Penjangkau jiwa, pemenang jiwa. Nggak pernah jadi. Nggak pernah jadi saksi Kristus. Itu butuh untuk dimuridkan. Jadi hari ini ayo kita buka hati kita lebar-lebar. Karena kita ini butuh dimuridkan untuk jadi sesuatu. Karena Tuhan melalui pemuritan membuat kita jadi. Ya, tahukah saudara, Anda butuh dimuridkan untuk jadi ketua kelompok sel yang berhasil. Anda butuh dimuridkan untuk jadi pengusaha yang berhasil. Anda butuh dimuridkan untuk jadi orang tua yang berhasil. Jadi papa yang berhasil. Jadi mama yang berhasil yang bisa membesarkan anak-anaknya dengan baik. Dan menjadikan mereka orang-orang yang luar biasa. Itu melalui apa? Pemuritan. Ya, kita butuh dimuridkan untuk membangun pernikahan yang bahagia. Ada banyak orang gak ngerti. Asal menikah tanpa dimuridkan dan akibatnya salah kaprah dan keluarganya carut marut. Tapi melalui pemuritan kita dibentuk. Pernikahan kita, keluarga kita dibangun dengan kuat. Karir kita, pekerjaan kita, keuangan kita dijadikan. Nah, itu menjadikan keuangan jadi successful, pekerjaan jadi successful melalui pemuritan. Pelayanan kita, kehidupan rohani kita maju jadi melalui pemuritan, ya. Dan yang akan dijadikan, yang paling penting ada dua, yaitu karakter dan kompetensi. Pemuritan akan membentuk karakter sekaligus
kompetensi. Ini penting sekali. Saya bacakan Mazmur 78 ayat yang ke-72. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya. Ketulusan hati ini bicara tentang apa? Karakter. Ya. Dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Kecakapan ini bicara tentang kompetensi. Pemuritan tidak hanya membentuk kompetensi, tapi juga karakter. Sebaliknya, pemuritan tidak hanya fokus di karakter, tapi juga di kompetensi. Jadi dua-duanya ini harus dapat. Baik karakternya maupun kompetensinya. Ini yang membuat kita jadi. Kayak tadi Yesus ngomong kepada para nelayan, orang-orang biasa, jadi penjala manusia. Ya, saya ada sebagaimana saya ada sekarang ini karena saya dimuridkan oleh Bapak rohani saya, sekaligus Bapak jasmani saya, yaitu Pak Obaja. Ya, dibentuk, dimuridkan jadi gembala, jadi pengkhotbah, jadi pemimpin. Nah, ini melalui proses pemuritan dan yang dibentuk tadi itu, yaitu dua ya, karakter dan kompetensi. Karena dua-duanya dibutuhkan untuk kita bisa maju dan lasting majunya. Majunya bukan sesaat setelah itu mundur lagi, jatuh lagi. No. Maju from glory to glory. Melalui apa? Pemuritan. Dan prosesnya itu adalah transfer of life. Bagi hidup. Pemuritan itu dilakukan bukan sekedar knowledge, pengajaran. Tetapi melalui bagi hidup. Ya. Jadi hubungan itu penting sekali. 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-8. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu. Jadi membagi Injil, membagi firman, membagi pengajaran. Ini teaching ya. Tetapi juga, nih lihat, hidup kami sendiri dengan kamu karena kamu telah kami kasihi. Jadi yang pertama bagi firman, yang kedua bagi hidup. Pemuritan yang benar kayak gitu. Bagi firman dan bagi hidup. Karena saat impartasi hidup, saat kita cerita dari hati ke hati, from heart to heart, itu ada inspirasi, itu ada transfer value, transfer spirit, transfer iman, transfer keberanian. Itu yang membentuk karakter, itu yang membentuk kompetensi. Dan itu yang akan membuat pemuritan jadi fruitful. Pemuritan jadi berbuah lebat. Jadi ada hasilnya, ada buah nyatanya. Ada multiplikasinya, ada pelipat gandaannya melalui pemuritan. Yaitu melalui bagi hidup. Ini lihat ya, 2 Timotius 2 ayat 2. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Yang juga cakap mengajar orang lain. Nah ini, jadi dimuridkan, terus memuridkan. Jadi nggak dimuridkan terus tanpa hasil apa-apa. No. Dalam perumpamaan yang diceritakan Tuhan Yesus sendiri, talenta yang dipercayakan itu harus dikembangkan. 1 talenta harus jadi 2, 2 jadi 4, 5 jadi 10. Harus gitu tuh, harus ada perkembangannya. Harus ada buah-buah yang nyatanya. Makanya kalau Anda murid Kristus, tapi cuma Anda sendiri seumur hidup, saudara nggak mau di posisi seperti itu. Anda dimuridkan dan Anda harus memuridkan. Ini waktunya maju, ini waktunya memuridkan ganti. Ini waktunya meneruskan pemuritan. Rantai kegerakan, rantai pemuritan harus dilanjutkan ya. Jangan sampai berhenti di tengah jalan, dimuridkan terus seumur hidup. Nggak jadi apa-apa. Nggak ada buah-buah yang nyata. Mana jiwa-jiwa yang Anda selamatkan? Mana kelompok usaha yang Anda bangun? Mana ibadah yang Anda majukan? Mana departemen yang Anda bangun buat Tuhan yang bisa jadi berkat, memberi dampak buat banyak orang? Mesti ada buah-buah pertobatannya. Ada jadi berkatnya. Nah itu real discipleship. Ya, ada buah yang nyata. Bukan sekedar cuma kumpul-kumpul ya, bukan sekedar cuma program acara, tapi buah yang nyata ya. Itu sebabnya sekali lagi
Saya mau ajak saudara untuk bangkit di dalam pemuritan karena amanat agung Yesus Kristus. Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Hari ini saya ajak saudara ambil komitmen dimuridkan dan memuridkan. Mengalami transformasi dalam hidup kita, jadi berkat, jadi terang bagi bangsa-bangsa. Salam keluarga Allah, Tuhan Yesus memberkati.